Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazira Salsabila. Aku dengan NIM B1A123-093. Aku berasal dari kelas C, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini aku ingin memenuhi tugas kuliahku dengan cara membuat video tentang hukum perdagangan internasional. Isi dari video ini mungkin akan berisi tentang apa sih itu hukum perdagangan internasional, tujuannya apa, dan apa saja yang masuk ke dalam ruang lingkup dari hukum perdagangan internasional. Di sini aku akan menjelaskan secara sederhana supaya kalian semua dapat mengerti tentang apa sih itu perdagangan internasional. Semoga kalian semua suka. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional adalah salah satu pilar penting dalam ekonomi global. Dia mengatur bagaimana negara-negara berdagang satu sama lain, memastikan semuanya berjalan dengan lancar, adil, dan saling menguntungkan. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan hukum perdagangan internasional? Jadi begini teman-teman, secara sederhana, hukum perdagangan internasional ini adalah sekumpulan aturan dan norma yang mengatur aktivitas perdagangan yang melintasi batas negara. Bayangkan ada barang dari Jepang yang masuk ke Indonesia, atau jasa desain grafis dari India ditawarkan kepada Amerika Serikat. Semua itu tentu diatur oleh hukum perdagangan internasional. Hukum ini mencakup dua jenis hukum utama. Yang pertama ada hukum publik, yaitu berbentuk perjanjian antar negara seperti dibuat oleh World Trade Organization atau WTO. Sementara yang kedua ada hukum privat yang lebih ke kontrak antara perusahaan atau individu dari negara berbeda. Misalnya kontrak jual beli antar pedagang di Cina dan Brazil. Jadi intinya hukum perdagangan internasional adalah besar yang memastikan untuk perdagangan global berjalan dengan teratur. Ia juga melibatkan kebiasaan internasional yang sudah diterima luas, seperti cara pembayaran atau pengiriman barang lintas negara. Jadi, apa sih tujuan dari semua aturan yang dibuat untuk hukum perdagangan internasional ini? Ada beberapa poin penting yang jadi fokus hukum perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan efisiensi ekonomi global. Dengan mengurangi hambatan seperti tarif atau pajak impor yang tinggi, negara-negara bisa fokus pada apa yang mereka produksi terbaik. Misalnya, Indonesia unggul di kelapa sawit, sementara Jepang hebat di teknologi. Lalu yang kedua, hukum ini bertujuan untuk mendorong kerjasama antar negara. Lewat perjanjian perdagangan, negara-negara bisa saling mendukung ekonominya. Lalu yang ketiga, melindungi kepentingan nasional. Ini yang paling penting. Meski perdagangan dibuka, hukum ini memastikan industri lokal agar tetap aman. Misalnya dengan aturan anti-dumping agar produk murah dari luar negeri tidak dapat merusak pasar dalam negeri. Yang keempat, menyelesaikan sengketa. Kalau ada masalah seperti negara A merasa dirugikan oleh negara B, ada mekanisme khusus, contohnya panel sengketa di WTO untuk menyelesaikannya secara adil. Terakhir, hukum ini juga mendukung pembangunan berkelanjutan, memastikan perdagangan tidak merusak lingkungan atau melanggar hak asasi manusia. Jadi tujuannya bukan cuma soal uang ya, tetapi juga keseimbangan dan keadilan di tingkat global. Sekarang kita masuk ke apa saja yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Ini cakupannya luas banget loh. Yang pertama, perdagangan barang. Ini termasuk aturan ekspor, impor, tarif, bea cukai, sampai hambatan non-tarif seperti standar kualitas produk. Yang kedua, perdagangan jasa. Misalnya, kalau ada perusahaan IT di India yang
mengerjakan proyek untuk klien di Eropa itu diatur di sini. Ketiga, hak kekayaan intelektual. Aturan seperti TRIPS di WTO melindungi paten, merek dagang, atau hak cipta agar tidak disalahgunakan dalam perdagangan. Yang keempat, investasi internasional. Hukum ini mengatur investasi asing, seperti kalau perusahaan Amerika buka pabrik di Indonesia. Itu ada perjanjian khusus yang disebut Bilateral Investment Treaty untuk melindungi investor. Yang kelima, sengketa perdagangan. Kalau ada konflik, ada prosedur resmi untuk menyelesaikannya. Lalu, yang terakhir, kebijakan anti-dumping dan subsidi. Ini tuh untuk mencegah praktik curang, seperti menjual barang terlalu murah atau memberi subsidi berlebihan yang sehingganya dapat merugikan negara lain. Jadi, ruang lingkupnya mencakup hampir semua aspek perdagangan lintas batas. Nah, itu dia penjelasan tentang hukum perdagangan internasional. Dari istilahnya yang mengatur tentang perdagangan global, tujuannya yang menciptakan sistem yang adil dan efisien, sampai ke ruang lingkup yang super duper luas. Semoga video ini dapat membantu kalian semua memahami betapa pentingnya hukum ini di dunia modern. Kalau ada saran, kalian bisa memberikan